Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Dalam acara yang pertama kami sajikan Warta Berita yang disampaikan Kishore Das. Sari berita-berita penting. Panglima Angkatan Darat MM Narawane dianugerahkan pangkat kehormatan Jenderal Angkatan Darat Nepal oleh Presiden Bidya Devi Bhandari. Panglima Angkatan Darat MM Narawane telah dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Angkatan Darat Nepal oleh Presiden Bidya Devi Bhandari di Kathmandu. Dia dihormati pada upacara khusus di tempat kediaman resmi Presiden Sital Niwas di Kathmandu kemarin. Dia juga diberikan pedang dan gulungan selama suatu upacara. Upacara dihadiri oleh Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli, Duta Besar India di Nepal Vinay M. Quatra dan pejabat senior lainnya dari kedua negara. Praktik ini mengikuti tradisi berusia 7 dekade untuk menganugerahkan kepada para kepala angkatan darat dari masing-masing negara dengan gelar kehormatan. Perdana Menteri Modi menyampaikan ucapan selamat kepada John Pombe Magufuli atas dilantik sebagai Presiden Tanzania. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan ucapan selamat kepada John Pombe Magufuli setelah dilantik sebagai Presiden Tanzania. Dalam sebuah tweet, Modi mengatakan dia berharap untuk bekerja dengannya untuk lebih memperkuat persahabatan lama antara kedua negara. India menjadi tuan rumah kelompok kerja bersama batubara kelima antara India dan Indonesia melalui konferensi video. India berhasil menjadi tuan rumah dari kelompok kerja bersama kelima tentang batubara antara India dan Indonesia melalui konferensi video karena restriksi perjalanan mengingat pandemi COVID-19. Kelompok kerja bersama itu diketuai bersama dari pihak India oleh Vinod Kumar Tiwari, iaitu Sekretaris Tambahan dalam Kementerian Batubara dari pemerintah India, dan oleh Johnson Pakpahan, yaitu Direktur Kantor Urusan Mineral dan Batubara, Penerimaan Negara Non-Pajak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dari Republik Indonesia dari sisi Indonesia. Dalam sambutan pembukaannya, Tiwari memberikan gambaran umum tentang sektor batubara di India dan mempresentasikan skenario yang muncul untuk masa depan. Dia menyoroti inisiatif India untuk menjadi swasembada di bidang batubara di bawah Atmanirbhar Bharat dan keharusan untuk bisnes di sektor batubara di kedua negara tersebut. Di Selandia Baru, Jacinda Ardern dilantik sebagai Perdana Menteri untuk masa jabatan kedua setelah kemenangan besar. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, dilantik untuk masa jabatan kedua hari ini setelah hasil pemilihan akhir menunjukkan kemenangan besar, bahkan lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Belakangan ini, Ardern mengatakan pemerintahnya akan memprioritaskan perang melawan COVID-19 dan membangun kembali ekonomi. Ardern dan para menterinya yang diangkat awal pekan ini mengambil sumpah jabatan mereka dalam bahasa Inggris dan bahasa Maori dalam sebuah upacara di gedung pemerintah Wellington. Layanan udara baru dimulai antara India dan Bangladesh. Layanan udara baru antara India dan Bangladesh di bawah pengaturan gelombang udara telah dimulai. Maskapai Vistara meluncurkan penerbangan 2 mingguannya dari Delhi ke Dhaka dengan penerbangan pertama tiba di Dhaka dari Delhi kemarin. Menyambut dimulainya layanan baru, Menteri Negara Penerbangan Sipil Bangladesh Muhammad Mahbub Ali mengatakan bahawa pengaturan gelombang udara antara kedua negara telah membantu masyarakat yang perlu bepergian untuk keperluan medis, bisnes dan lainnya. Komisaris Tinggi India untuk Bangladesh, Vikram Doraiswamy, menyambut permulaan meyakinkan rakyat Bangladesh bahawa Komisi Tinggi akan melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk memfasilitasi perjalanan yang mudah antara kedua negara. India berada dalam kontak dengan pihak China untuk memfasilitasi perjalanan penting orang-orang India ke dan dari China. India berada dalam kontak dengan pihak China untuk memfasilitasi perjalanan penting orang-orang India ke dan dari China. Sumber-sumber mengatakan ini setelah China mengumumkan larangan sementara masuknya warga negara asing dari India dengan visa China yang sah atau izin tinggal dengan alasan COVID. Sumber ini mengatakan pengumuman yang dibuat oleh Kedutaan Besar China adalah tindakan sementara dan perubahan dapat diharapkan pada waktu yang tepat. Mereka mengatakan tindakan yang diambil adalah untuk sementara menangguhkan visa yang ada saja dan aplikasi visa di masa depan belum dilarang. Visa yang dikeluarkan setelah 3 November berlaku untuk perjalanan ke Tiongkok.
Sumber ini juga mengatakan tindakan tersebut tidak spesifik bagi India dan tindakan serupa telah diumumkan sehubungan dengan beberapa negara lain. Perdana Menteri Modi dan Perdana Menteri Italia mengadakan summit bilateral Maya hari ini. Perdana Menteri Narendra Modi dan mitranya dari Italia, Giuseppe Conte, akan mengadakan KTT bilateral Maya hari ini. KTT ini akan memberikan kesempatan kepada kedua pemimpin untuk meninjau secara komprehensif kerangka kerja hubungan bilateral dan bertukar pandangan tentang isu-isu regional maupun global yang menjadi perhatian bersama. Beberapa kesepakatan atau memorandum saling pengertian antara pemerintah ke pemerintah dan sektor swasta sedang dalam tahap finalisasi dan akan diselesaikan pada kesempatan ini. India dan Italia berbagi hubungan yang hangat dan beraneka ragam berdasarkan ikatan sejarah yang kuat, tradisi demokrasi yang sama, supremasi hukum dan tujuan bersama untuk perdamaian dan stabilitas internasional. Italia adalah mitra dagang terbesar kelima India di Uni Eropah setelah Jerman, Belgia, Inggris dan Prancis. Perdagangan bilateral mencapai 9,52 miliar euro pada tahun 2019. India akan segera muncul sebagai pusat ekspor pertanian dengan solusi teknologi dan pemprosesan modern. Demikian dikatakan Perdana Menteri Modi. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan dengan bantuan teknologi dan solusi pemprosesan modern, India akan segera muncul sebagai pusat ekspor pertanian. Ketua Meja Bundar Investor Global Maya tadi malam, Modi mengatakan reformasi baru-baru ini di bidang pertanian membuka kemungkinan baru yang menarik untuk bermitra dengan petani India. Perdana Menteri mengatakan India yang kuat dan bersemangat dapat berkontribusi pada stabilisasi tatanan ekonomi dunia. Dia berkata, kami akan melakukan apapun untuk menjadikan India sebagai mesin kebangkitan pertumbuhan global. Ia mengatakan India adalah tempatnya jika investor menginginkan keuntungan dengan keandalan, permintaan dengan demokrasi, stabilitas dengan keberlanjutan, dan pertumbuhan dengan pendekatan hijau. Perdana Menteri mengatakan investor bergerak menuju perusahaan yang memiliki skor lingkungan, sosial dan tata kelola ESG yang tinggi. Dia berkata, India sudah memiliki sistem dan perusahaan yang berperingkat tinggi dalam hitungan ini. Modi mengatakan India percaya dalam mengikuti jalur pertumbuhan dengan fokus yang sama pada LST. Dia berkata, upaya India untuk menjadi Atmanirbhar bukan hanya sebuah visi tetapi strategi ekonomi yang terencana dengan baik. Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed berjanji akan melanjutkan aksi militer untuk menyelesaikan krisis Tigray. Perdana Menteri Ethiopia bersumpah akan melanjutkan serangan militer di negara bahagian utara Tigray di tengah kekhawatiran hal itu dapat menyebabkan konflik sipil. Ketegangan antara negara bahagian dan pemerintah federal telah meningkat selama berbulan-bulan. Pada hari Rabu, pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed menuduh pasukan Tigray atas menyerang pangkalan militer federal. Sedangkan Presiden Tigray mengatakan bahawa wilayahnya sedang dalam keadaan perang. Dalam sebuah pernyataan di televisi, Debretsion Gebremichael mengatakan bahawa sumber daya akan dimobilisasi untuk persiapan konflik. Di Guatemala, tanah longsoran menewaskan sedikitnya 50 disebabkan oleh badai Eta. Sedikitnya 50 orang tewas akibat tanah longsoran di Guatemala setelah hujan lebat dan angin kencang badai Eta melanda negara Amerika Latin. Presiden Guatemala Alejandro Giammattei mengatakan sekitar setengah kematian terjadi di satu kota di mana sebuah lereng bukit runtuh dan menggubur sekitar 20 rumah di bawah lumpur tebal. Eta membuat pendaratan di tetangganya Nicaragua sebagai badai pada hari Selasa. Itu kemudian diturunkan menjadi badai tropis. Hujan deras yang sedang berlangsung membuat petugas penyelamat tidak dapat mencapai salah satu daerah yang terkena dampak paling parah, termasuk kota San Cristobal Verapaz yang merupakan kampung halaman bagi setengah dari korban yang dilaporkan. Tingkat kesembuhan COVID-19 mencapai 92,32% di dalam negeri. Pemerintah pusat hari ini mengatakan bahawa tingkat kesembuhan dari COVID-19 di negara ini mencapai 92,32%. Lebih dari 54,000 pasien COVID pulih selama 24 jam terakhir. Jumlah pemulihan telah mencapai lebih dari 7,7
765,000, pemulihan yang terus meningkat telah memastikan bahawa beban kasus yang sebenarnya di negara ini berkurang dan saat ini hanya terdiri dari 6,19% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini 520,000. Kementerian mengatakan 10 negara bahagian dan wilayah Uni mencakup lebih dari 78% dari total kasus aktif di negara ini. Dalam 24 jam terakhir, 47,638 kasus baru dilaporkan, membuat jumlah total kasus positif di negara ini sejauh ini menjadi lebih dari 8,4 juta. Dalam 24 jam terakhir, 670 kematian dilaporkan, membuat korban menjadi 124,985. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, persaingan ketat untuk memperebutkan Gedung Putih. Bahkan setelah 2 hari penghitungan suara, siapakah yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya? Menurut siaran CNN, calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, memimpin persaingan dengan 253 kursi, sementara Presiden Donald Trump saat ini berdiri pada angka 213 kursi. Dalam Electoral College yang beranggotakan 538 orang, pemenang membutuhkan 270 kursi untuk dinyatakan sebagai pemenang. Sementara itu, Trump telah mengadakan tweet untuk menghentikan penghitungan suara, sementara Biden menyerukan agar tetap tenang. Kampanyenya telah mengajukan tindakan hukum di beberapa negara bahagian untuk menghentikan penghitungan suara dengan alasan kurangnya transparansi. 12 orang warga Amerika asal keturunan India, termasuk 5 wanita, telah menang dalam pemilihan tingkat negara bahagian. Ini adalah tambahan dari 4 orang India Amerika yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Amerika Serikat, yaitu Dr. Ami Bera, Pramila Jayapal, Ro Khanna dan Raja Krishnamurti. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar. Sekretaris Luar Negeri Harsh Shringla mengunjungi 3 negara besar Eropah yang menjalin kemitraan strategis dengan India, Prancis, Jerman dan Inggris dari tanggal 29 Oktober hingga 4 November. Kunjungan tersebut memiliki arti penting dalam konteks meningkatnya dampak COVID-19 dan meningkatnya kebuntuan dengan China di kawasan tersebut. Perjalanan tersebut difokuskan pada peninjauan hubungan bilateral dan peningkatan perdagangan dan investasi. Prancis adalah yang pertama dalam agenda dan penting untuk dicatat di sini bahwa Prancis memainkan peranan penting dalam peningkatan pertahanan India dengan induksi pesawat Rafale pada bulan September tahun ini yang berupaya untuk meningkatkan daya tembak angkatan udara, terutama mengingat kebuntuan saat ini dengan China. Berbicara di EFRI, yaitu think tank Prancis terkemuka di Paris, dia menguraikan politik luar negeri India di dunia pasca COVID. Dia berbicara tentang bagaimana pandemi telah memacu inovasi dan usaha di India yang mengarahkannya untuk menghasilkan barang-barang medis berkualitas tinggi yang hemat biaya untuk pandemi. Pidato di EFRI dengan jelas menguraikan prioritas politik luar negeri India di latar belakang transisi global yang dipicu oleh pandemi yang mengakibatkan meningkatnya persaingan dan ketegangan geopolitik. Dari perspektif New Delhi, multilateralisme dan tatanan berbasis aturan sangat penting dan sangat mementingkan Eropah dan Prancis sebagai kutub independen dalam tatanan multipolar yang muncul. Kunjungan Shringla ke Prancis diadakan setelah serangan teroris yang dikutuk keras oleh India dan Perdana Menteri Modi menyatakan solidaritasnya kepada rakyat Prancis. Pada putaran kedua dari kunjungan, Shringla bertemu dengan Jan Hacker, yaitu penasihat politik luar negeri dan keamanan untuk Kanselir Merkel. Pembicaraan difokuskan pada reformasi lembaga multilateral, strategi Indo-Pasifik Jerman yang baru diluncurkan dan konvergensi dengan pendekatan India dan peranannya dalam program modernisasi India.
India adalah salah satu dari hanya beberapa negara dengan yang mana Jerman mengadakan pembicaraan antar pemerintah tingkat tinggi yang diadakan setiap 2 tahun yang dipimpin oleh masing-masing Perdana Menterinya dan juga merupakan mitra dagang terbesar kami di Uni Eropah. Strategi Indo-Pasifik dari Jerman membawa kerangka keamanan baru ke dalam politik luar negerinya dan menyoroti kekhawatirannya sendiri dengan kebangkitan China di kawasan tersebut. India bersama Jerman juga merupakan bahagian dari kelompok G4 yang sangat mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. Pertemuan ini juga memiliki arti penting karena India akan menjadi anggota Dewan Keamanan PBB tahun depan. Pada bahagian terakhir dari kunjungan Eropah, seringlah mengunjungi Inggris dan saat keluar dari Uni Eropah, New Delhi berusaha untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memperkuat kemitraan strategis ini. Bersamaan dengan pembicaraan tingkat tinggi, dia juga menyampaikan ceramah di think tank Policy Exchange terkemuka yang menguraikan visi India tentang Indo-Pasifik. Dia fokus pada 4 poin utama. Pertama, menempatkan Indo-Pasifik sebagai ruang maritim besar yang sangat penting bagi India dan menyoroti pembentukan divisi Indo-Pasifik dan Oceania baru di Kementerian Luar Negeri. Kedua, kawasan ini telah menjadi bahagian dari sejarah maritim India yang panjang karena mengasumsikan signifikansi baru dan kebutuhan akan tatanan berbasis aturan di sini sangat penting bagi semua pihak yang mempunyai taruhan. Ketiga, ia menggarisbawahi bahwa doktrin Sagar yang diumumkan oleh Perdana Menteri Modi pada tahun 2018 dan diperluas pada tahun 2019 adalah landasan visi inklusif India untuk kawasan tersebut. Keempat, sebagai penyedia keamanan bersih, India bekerja dengan beragam mitra baik itu di bidang militer ataupun kemanusiaan dan bantuan bencana. Jelas bahwa meningkatkan ketahanan rantai pasokan dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka sekarang menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan New Delhi. Mengingat bahwa pertemuan Maya telah menjadi norma sejak dampak COVID di seluruh dunia, kunjungan Menteri Luar Negeri dipandang sebagai diplomasi proaktif dan pendorong persamaan strategis dengan Paris, Berlin, dan London. Sekian, demikianlah saudara pendengar komentar dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial.